Ini akan saya rekam. Oke, baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Kembali kita bertemu di Selasa pagi yang cerah ini ya. Untuk belajar mapel fisika ya. Materi kita untuk kali ini adalah seperti yang sudah saya share minggu lalu materinya, yaitu gerak pada lintasan lurus. Ya, sebagaimana kalian ketahui kalau pada fisika itu gerak ada beberapa macam ya. Satu untuk SMA cuma ada 3 kalau nggak salah. Jadi gerak pada lintasan lurus, gerak pada lintasan parabola, dan gerak melingkar ya, circle. Nah, untuk kali ini kita masih belajar yang paling mudah, yaitu gerak pada lintasan lurus. Ini akan sangat familiar buat kalian karena waktu kelas 9 kalian sudah belajar ini kan. Pasti pernah belajar ya, GLB, GLBG pasti pernah belajar. Nah, ini lebih ya, menurut saya sih nggak terlalu jauh beda ya. Kedalaman soalnya juga nggak terlalu beda. Baik, kita mulai saja. Ini temannya ya. Saya buka lagi PPT yang kemarin saya bagikan ya, yang minggu lalu saya bagikan. Coba. Oke, sudah terlihat PPT saya? Ya, tolong jawab. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Oh, udah, Pak. Baik. Baik, ini ya, gerak pada lintasan lurus ya. Ini mind map-nya. Apa yang kita pelajari pada gerak pada lintasan lurus ya. Yang pertama adalah ada gerak lurus dan ada gerak vertikal. Ya. Gerak vertikal itu juga termasuk gerak lurus ya. Nah, untuk yang gerak lurus besarannya ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Kalian harus bisa membedakan antara jarak dengan perpindahan. Ya. Terus ada jenis gerak lurus itu jenisnya ada yang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, contoh kasusnya kalau yang gerak lurus beraturan itu sebenarnya agak susah ya, karena pada umumnya kan susah untuk tapi kalau dalam waktu beberapa saat ada sih, seperti kalau kalian naik motor ada jarak yang lurus ya, ada yang lurus mendatar, kecepatannya tetap ya, pada segmen jarak tertentu itu kalian melakukan GLB, gerak lurus beraturan, yang dicirikan dengan tidak ada kecepatan ya, tidak ada perubahan kecepatan, jadi tidak ada kecepatan baik positif maupun negatif ya. Jadi geraknya beraturan terus dengan kecepatan tetap ya. Nah, contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah sebenarnya ini ya, bumi mengitari matahari. Nah, itu juga sebenarnya nanti itu lebih ke gerak melingkar ya untuk elit, tapi gerakannya itu beraturan ya, tidak berubah beraturan untuk saat ini ya, nggak tahu nanti kalau sudah mendekati hari akhir mungkin katanya gerak bumi lebih cepat. Nah, oke. Jangan kalau gerak vertikal itu ada gerak vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Nah, kalau yang vertikal ke bawah itu nanti yang ke bawah maupun ke atas itu yang berperan adalah percepatan gravitasi ya. Jadi dipengaruhi kecepatan gravitasi bumi. Makanya kalau ke atas itu nanti GLBG diperlambat, kalau ke bawah GLBG dipercepat. Nah, itu untuk coba ya. Ini materi-materi yang akan kita pelajari gerak pada lintasan lurus ya. Baik, kita mulai ke besaran pada gerak lurus ya. Tadi kita bilang jarak dan perpindahan. Kan harus bisa membedakan jarak dan perpindahan. Nah, misalnya seperti ini, cara gampang ini. Kalian berangkat dari rumah ke sekolah yang berjarak misalnya 2 km. Nah, kalian berjalan dari rumah ke sekolah, kembali ke rumah, kalian menempuh jarak berapa?
Ada yang tahu? Jarak sekolah ke rumah 2 kilometer. Kalau kalian berjalan dari rumah ke sekolah kembali ke rumah, perpindahan kalian, jarak yang kalian tempuh berapa? Berapa? Halo? Rumah ke sekolah 2 kilometer. Kamu berjalan dari rumah ke sekolah kembali ke rumah. Berapa kilometer kalian berjalan? Jarak yang ditempuh berapa? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Coba. Jarak dari rumah ke sekolah 2 kilometer. Kalian berjalan dari rumah ke sekolah kembali ke rumah. Jarak yang kalian tempuh berapa? 4 kilometer, Pak. Oke, 4 kilometer betul sekali. Ya, dengan 2 tambah 2 itu jarak yang kalian tempuh. Tapi perpindahan kalian berapa? Kalau dari rumah, sekolah kembali ke rumah. Berapa perpindahan kalian? Kan? 0. Ya kan? Nggak berpindah kalian ternyata kan? Dari rumah ke sekolah kembali ke rumah. Nah, itulah bedanya perpindahan dengan jarak ya. Paham ya? Ya, jadi itu seperti kalau diilustrasi di sini juga. Jadi kalau kamu dari A ke B gitu ya, kamu melingkar gitu jalannya. Nah, inilah yang di garis tebal ini adalah jaraknya. Tapi perpindahannya sesungguhnya adalah yang di titik-titik ini. Tarik garis lurus. Nah, ilustrasinya gini juga. Kita kasih contoh soal seperti itu ya. Nah, misalnya kalian harus bisa nih ya, jawab ya. Misalnya berjalan, contohnya ya, kalian berjalan dari titik A itu ya, titik A kamu berjalan dari titik A ini ke titik B, kemudian jauh berapa? Jauh misalnya 10 meter, terus ke kanan sejauh 5 meter, misalnya ke titik C, kemudian kamu lanjutkan ke atas lagi sejauh 2 meter ke titik D. Berarti kalau jarak dari A ke D berapa? Jaraknya berapa? 10 tambah 5 tambah 2 kan? Betul? 10 tambah 5 tambah 2. Berapa meter? Jaraknya ditempuh? 17 meter. 17 meter, betul sekali. Nah, kalau perpindahannya berapa? Ayo, perpindahannya berapa? Ada yang bisa? Perpindahannya berapa? Ada yang bisa? Ya. Nah, ini kamu tarik ke sini. Nah, boleh ke sini. Inilah perpindahannya. Nah, ini ya, perpindahan dari A ke D. Ini siku-siku. Berarti ini 10, ini 2 ya. Ini 2, ini 5. Ya kan? Nah, kalau kalian buat segitiga siku-siku seperti ini. Nah, gitu ya. Ini A. Nanti taruh titik apa kita bikin misalnya B aksen gitu ya. Titik B aksen. Di sini D. Akan siku-siku ya. Ini 12 meter. Ini 5 meter. Nah, AD masih ingat berapa? Pakai triple Pythagoras. Ada yang masih ingat? 5, 12 berapa? Halo? Triple Pythagoras? A ke D? Ayo, berapa? Ya, pakai triple Pythagoras ya. Tapi kalau misalnya nggak ingat triple Pythagoras, boleh lah. Ya. Rumus Pythagorasnya ya. Jadi akar gitu ya. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Berarti akar 144 ditambah 25.
besar 169. Nah, jadi ingat-ingat ini ya, triple Pythagoras itu 5, 12 pasti 13 meter. Beda ya, antara jarak dengan perpindahan. Ada pertanyaan untuk ini silahkan. Ada pertanyaan silahkan kalau mau ditanyakan. Halo, saya kasih kesempatan bertanya ya. Boleh. Pak, Ya, mau nanya. Ya, boleh. Itu yang angka 2 di atas angka 10 itu dari 2 meter yang jarak itu, Pak. Iya jarak ini kan. Ini kan 2 meter kan, jadi saya bikin bentuk persegi panjang ini kan. Ya enggak? Kalau persegi panjang kan 2, ini 2 pasti kan. Ada lagi silakan. Ya silakan tanyakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Amel mau nanya, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke kita bedakan. Tadi udah tahu beda antara kelajuan, perpindahan dengan jarak ya. Nah, kalau kecepatan dan kelajuan itu juga berbeda ya. Kalau kelajuan itu, sebenarnya kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Tapi kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktunya. Jadi harus bisa membedakannya, kelajuan dengan kecepatan. Oke. Baik, yang jelas rumusnya kalau misalnya kelajuan yang kalian lihat di speedometer kalian itu ya, kalau naik motor itu adalah kelajuan. Kelajuan itu besaran skalar, kalau kecepatan itu besaran vektor. Ya. Jadi ada kecepatan negatif nanti ya. Karena kalau kelajuan itu besaran skalar. Ya. Oke, kita masuk ke jenis gerak lurus tadi udah di ini ya. Nah, dibahas di depan yaitu adalah GLB dengan GLBB. Kalau GLB ini yang tadi kita pelajari tadi sebenarnya GLB itu ya. Gerak lintasan dengan kecepatan konstan ya. Ini grafiknya hubungan antara waktu dan jarak. Tentunya garis lurus. Dengan hubungan antara waktu dan kecepatan seperti ini. Jadi kecepatannya konstan di titik ini terus. Terus ini rumusnya yang paling mudah ya. SD ini ya. Rumus SD kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu ya, dari berpindah dibagi waktu, jangan kalau jarak itu kecepatan dikali waktu itu SD ya, SMP udah belajar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini dia, yang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jenis GLBB ada yang diperlambat dan dipercepat. Cirinya kalau dipercepat itu percepatannya positif ya. Percepatan itu A ini ya. Tapi ini belum ada keterangannya. Jadi ini sebenarnya PT. Ya. PT itu adalah kecepatan setelah T. Kecepatan setelah T detik. Ya. Setelah T detik. T0 itu kecepatan awal. Ya. Ini satuannya sama ya, meter per sekon. Nah, itu adalah percepatan. Ya, kecepatan kalau diperlambat itu percepatannya negatif, kalau dipercepat percepatannya A itu singkatan dari akselerasi ya. Itu satuannya adalah meter per sekon pangkat 2 ya. Jadi kecepatan dibagi waktu, perubahan kecepatan dibagi waktu. Ya.
Oke, V-nya adalah waktu ya. Ini waktu. Maksudnya adalah perpindahan. Pindahnya. Oke, ini ya. Nah, grafiknya seperti ini hubungan dari beda ya. Nah, antara GLB dengan GLBB beda. Kalau GLBB grafiknya berbentuk parabola. Ya. Nah, ini juga yang ini hubungan antara T dengan S ya, waktu dengan jarak. Kalau hubungan V dengan T juga beda. Kalau GLBB tadi berupa garis lurus mendatar, kalau pada GLBB ada perubahan kecepatan. Oke. Jarak-jarak grafiknya. Nah, kalau gerak vertikal seperti ini ya, ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal ya, jadi nggak dilempar ke bawah gitu, enggak. Cuman jadi benda dilepaskan jatuh bebas ya. Jadi tanpa kecepatan awal. Kalau gerak vertikal udah saya singgung di depan, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Yang berpengaruh adalah G. G itu adalah kecepatan gravitasi. Rumusnya sama ya. Rumus GLBB yang di depan tadi ya, sama dengan yang ini. Cuman kalau di sini percepatannya A, kalau gerak jatuh bebas atau gerak vertikal, percepatannya adalah G, ya, percepatan gravitasi. Oke. Nah, ini untuk percepatan ya, rumus ketinggian maksimum dengan waktu ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya mungkin. Oke ya. Jadi gini, ini mobil bergerak dengan kecepatan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati lampu merah, sopir mengeram mobilnya dengan perlambatan. Artinya hanya negatif ya. Perlambatan 2 meter per sekon pangkat 2 sampai berhenti. Jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman ya. Lampu merah dengan saat mulai melakukan pengereman. Nah, jaraknya berapa? Gitu ya. Nah, ini nggak susah ya. Coba kita kerjakan dengan apa ya? Alur ininya ya, alur pengerjaannya ya. Jadi ketahui, gitu kan? Nah, ini diketahui V0, ya kan? Kecepatan awalnya 72 km per jam. Nah, 72 km per jam ini harus kamu konversi ke meter per sekon. Berapa? Gimana caranya? Jadi 72 kamu jadikan meter, 72 kan meter. Jam kamu jadikan 3.600 detik per sekon. Ya kan? 20 dibagi 36 itu adalah 20 meter per sekon. Oke, terus A-nya perlambatannya adalah min 2 meter per sekon pangkat 2. VT-nya adalah 0 ya, berhenti dia kan, berhenti. Oke. Ya, yang ditanya adalah S-nya berapa ya. Oke, kita jawab. Loh, Fani kenapa dicoret-coret Fani? Halo Fani. Kenapa dicoret-coret? Fan? Oke ya. Oke, kita jawab. Nah, rumusnya adalah apa? Kita pakai rumus yang PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus 2A dikali S. Ya. Udah tinggal masukin ke rumus-rumusnya kan. PT-nya kan 0. Nah, V0-nya 20 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 2 dikali S. Berarti 0 namanya 400 plus kali min jadi min ya. 4 dikali S. Kita pisah ke sini.
4S sama dengan 400. S-nya 400 dibagi 4, 100 meter. Inilah pengalamannya dari mobil berjalan dengan kecepatan 72 km per jam, direm sampai berhenti dengan perlambatan minus 2 meter per sekon. Berarti itu adalah 100 meter jarak pengeremannya. Oke, ada pertanyaan? Untuk soal ini silakan. Fani, mana Fani? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan kasih contoh lagi yang gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas ini juga akan menerangkan kenapa sih kok kalau orang jatuh dari lantai 4 itu bisa meninggal gitu ya. Kenapa gitu ya. Coba, ini Fani mana ya? Fani bisa nggak ngilangin garis ini Fani? Mana Fani? Mana Fani? Halo Fani? Fani jawab dong. Bisa nggak dihilangin Fani itu? Garisnya. Baik, kita contoh yang jatuh bebas ya. Jatuh bebas misalnya contoh nomor 2 gitu ya. Oke, ini misalnya ada gedung. Ada gedung. Tinggiannya berapa kita bikin misalnya ini ada gedungnya itu tingginya 80 meter. Ya. Oke. Nah, ada benda jatuh bebas dari ketinggian ini ke bawah. Nah, itu kan ditanya adalah berapa kecepatan? Oh ya, G-nya adalah G-nya itu 10 meter per sekon 2 ya. Ini besaran percepatan gravitasi kalau tidak diketahui di soal, kalian langsung masukkan 10 meter per sekon 2. Tapi kalau misalnya diketahui itu juga biasanya antara 10 sampai 9,8 ya. Tepatnya sekitar 9,8 meter per sekon 2 ya gitu ya. Oke, nah ini ditanya adalah kecepatan benda saat menyentuh tanah. Gitu ya. Kecepatan benda saat menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Tanah berapa? Nah, itu ya. Oke, nah, kita pakai rumus yang tadi ya. VT kuadrat gitu kan sama dengan V0 plus 2GT. Nah, itu kan rumusnya tadi ya. Oke ya. Kok T, sorry, salah. 2GS, maaf. V0 kuadrat ya. Ya, nah rumusnya. Mana tadi ya rumusnya? Nah, ini dia ya. 2GH. Oke. Kita pakai bukan S ya, H ketinggian. Oke ya. 2GH ya. H itu ketinggiannya ini ya. Ini ketinggiannya 80. Oke, berarti VT pangkat 2 sama dengan 0 ya. Kalau jatuh bebas, tidak kecepatan awal. 2 dikali 10 dikali 80. Ya. Jadi VT pangkat 2 sama dengan 20 kali 80. 1.600. Ya kan? Berarti VT-nya sama dengan akar 1.600. VT-nya adalah 40 meter per sekon. Bisa kalian bayangkan kan, kalau kecepatannya 40 meter per sekon, itu kalau kita rubah ke kilometer per jam berapa? Jadi kalian tahu kalau 72 km per jam itu kalau kita konversikan ke meter per sekon kan 20 meter per sekon. Nah, kalau 40 meter per sekon dikonversi ke kilometer per jam itu jadi 72 kali 2 144 km per jam. Nah, kalian bisa membayangkan dong, ya enggak? Mobil melaju dengan 100 km per jam aja sudah kencang sekali kan. Apalagi 144 km per jam, cepat sekali. Nah, kalian bayangkan kalau mobil
dengan kecepatan 144 km per jam itu nabrak tembok. Hancur pasti kan. Nah, apalagi kalau misalnya orang gitu ya, jatuh dari ketinggian itu pasti bisa kalian bayangkan ya, itu ya. Jadi itulah kenapa kok kalau orang loncat dari gedung itu biasanya meninggal ya. Itu penjelasannya seperti itu. Ya, jangan coba-coba ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan ya. Yang mau ditanyakan ya untuk GLB dan GLBB ini tidak pada lintasan lurus, silakan. Oke. Clear semua? Alif, Fani, Hanif, ada yang mau ditanyakan silakan. Enggak ada, Pak. Enggak ada, baik. Oke, kalau begitu kayaknya cukup ya penjelasan saya tentang gerak pada lintasan lurus ini ya. Minggu depan nanti akan saya di akhir Zoom ini nanti akan saya berikan soal latihannya, gampang nih, nggak susah ya. Silakan kalian kerjakan nanti ya. Baik, saya stop ini dulu. Coba kalian buka kameranya. Karena apa? Silakan. Karena apa? Kameranya dibuka. Karena oke. Afan, mana Afan? Oke, Afan. Baik, mungkin Afan kameranya agak bermasalah ya. Oke, saya akhiri saja Zoom kita pagi ini ya. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis mungkin ya. Ya, hari Kamis. Besok jangan lupa besok adalah vaksinasi ke sekolah itu yang belum vaksin ya. Kita tunggu di sekolah besok. Jadi besok tidak ada KBM, tidak ada PJJ ya. Besok tidak ada PJJ. Baik, oke, Afan sudah ini ya. Coba lihat ke kamera semua. Pak, hari Kamis nggak ada pelajaran fisika, Pak? Oh ya, ya ini berarti fisika kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, oke. Adanya sih besok, matematika wajib, Pak. Besok, tapi besok libur ya. Besok libur, berarti kita ketemu lagi hari Senin nanti ya. Senin kita usahakan Zoom lagi ya. Oke, ya coba. Besok libur, Pak. Besok libur, tapi kalau yang belum vaksin, silakan datang ke sekolah ya. Besok libur PJJ karena guru-guru sibuk sebagai petugas ini ya, petugas vaksinasi nanti ya. Buat meregistrasi. Pak, kalau silakan. Kalau saya kan belum bisa vaksin, Pak, karena habis kena harus nunggu 3 bulan lagi, Pak. Silakan ya datang aja, coba datang ke sekolah konsultasi ke dokternya aja. Kalau misalnya dokternya kamu diperiksa ini, misalnya, tapi kalau orang tua tidak memberikan izin ya nggak usah. Iya sih, kata paman saya nggak usah dulu, katanya tunggu Desember atau November. Akhir November sih katanya udah bisa. Oh ya, nggak apa-apa ya. Ya, itu pilihan sih ya. Coba lihat ke kamera semua. Mau saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke ya. Baik, saya cukupkan sekian Zoom kita pagi ini ya. Pesan saya tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa belajar tatap muka ya, hingga kita bisa belajar lebih maksimal. Baik, saya akhiri Zoom kita pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nih. Waalaikumsalam.